Salam sejahtera. Majelis Gereja PAUG Jemaat Lahairoi mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan warga jemaat dalam kegiatan peduli corona, baik dalam bentuk dukungan doa, dana, dan bantuan lainnya. Total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp14.750.000. Adapun dana sebesar Rp2 juta telah diberikan kepada PGIW Sulsel Bara. Oleh penyertaan Tuhan, kegiatan ini dapat terlaksana pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2020. Penerima bingkisan kasih peduli corona adalah sebanyak 115 orang. Dengan rincian, 98 kepala keluarga jemaat gereja PAUG Jemaat Lahairoi, 10 tukang becak, 7 petugas keamanan Lanut Sultan Hasanuddin. Kita percaya bahwa segala bentuk dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan adalah semata-mata karena pertolongan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mengawali ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 01 pada bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Mei tahun 2020. Kita percaya bahwa hanya oleh kasih anugerah Allah Bapa yang menuntun dan melindungi sehingga kita boleh berkumpul di dalam satu persekutuan. Karena itu, marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan nada responsorial. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian tetap untuk selama-lamanya. Mari kita menyanyi dari nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 04 pada bait pertama dan kelima. Hai mari sembah. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Dengarkanlah nats pembimbing dari Amsal pasal 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 285, bait 1 dan 3, Tuhankulah gembalaku. Tuhan, Tuhan,
yang terkasih dalam Tuhan, tatkala kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, sadar atau tidak, seringkali kita berpikir, berkata, bertindak tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, "Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 37A, bait 1 dan 3, Batu Karang yang Teguh. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Roma pasal 8, ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita nyatakan sukacita kita atas anugerah pengampunan dosa dari Allah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 40 bait 2 dan 4, ajaib benar anugerah. Ketika
Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, maka kini Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Oleh karena itu saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan menerima amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 5, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja punjangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telajagilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah amanat hidup baru, dan mari kita meresponnya dengan memuji Tuhan, melakukan Kidung Jemaat 422, bait 2 dan 3, Yesus berpesan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu.
because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise Kini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita dapat mempersiapkan terlebih dahulu pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal 10, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Marilah kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa, sehingga dengan hikmat-Nya kita dimampukan untuk memperlakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang hari hidup kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu, karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan nantinya dapat menjadi berkat buat kami sekalian. Siapkanlah hati kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan yang disampaikan. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, dan kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-10, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya dia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ada dua istilah yang seringkali kita dengar, yaitu pastor dan pendeta. Keduanya merupakan jabatan gerejawi, kalau pastor di gereja Katolik dan pendeta untuk gereja Kristen Protestan. Tentu saja masing-masing aturan atau tata gereja mengatur karakteristik yang membedakan antara pastor dan juga pendeta. Namun sebetulnya kedua-duanya punya persamaan. Kalau pastor dari bahasa Latin yaitu pastor yang artinya gembala. Sementara pendeta dari bahasa Sanskerta artinya Brahmana atau guru agama dalam tradisi Hindu atau Buddha. Ketika pastor menjalankan tanggung jawabnya untuk mengembalakan umat Tuhan, maka ia melakukan dengan cara mengajar umat Tuhan. Demikian pula pendeta. Sehingga persamaannya adalah baik pastor maupun pendeta dalam mengembalakan umat Tuhan, maka cara yang dilakukan adalah mengajar mereka tentang isi firman Tuhan. Secara etimologis, gembala mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah orang yang menggembalakan ternak. Contohnya dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Daud sebelum ia terpilih menjadi raja, maka ia berprofesi sebagai gembala. Arti yang kedua dari gembala adalah orang yang mengajar, membina umat Tuhan atau masyarakat sebagai pemimpin, baik itu pemimpin di bidang keagamaan seperti imam dan nabi maupun pemimpin di bidang pemerintahan seperti raja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita kali ini dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 mengutarakan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Sebetulnya perikop ini merupakan percakapan atau diskusi yang terjadi antara orang-orang Farisi dan Yahudi dengan Yesus. Di situ Yesus mengutarakan tentang tugas dan tanggung jawab gembala yang baik, sebagaimana yang terdapat dalam ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6. Namun penjelasan itu tidak dipahami oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, sehingga lebih lanjut Yesus kemudian memberikan penjelasan secara lebih terperinci dalam ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-18. Ternyata saudara-saudara, penjelasan Yesus ini pun menimbulkan reaksi. Hal itu kita dapat temukan dalam ayat 11, 19 hingga 21 mengenai pertentangan yang timbul antara orang-orang yang mendengar perumpamaan Yesus ini. Di dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara-saudara dikemukakan bahwa Yesus berperan dalam dua hal. Pertama, Yesus sebagai gembala yang baik. Dan yang kedua, Yesus sebagai pintu. Dan di dalam perikop ini pun kita menemukan bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi disebut sebagai perampok. Dan juga disebut sebagai orang-orang upahan.
kita akan merenungkan lebih jauh tentang arti-arti yang terdapat dalam perikop pembacaan kita kali ini. Yang pertama, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus melakukan tanggung jawabnya dengan tulus ikhlas. Bahkan dia bersedia mengorbankan nyawanya, menyediakan diri dan hidupnya untuk melaksanakan penggembalaannya kepada domba-domba kawanan. Dan lebih lanjut dikemukakan bahwa Yesus sebagai gembala yang baik memahami betul apa yang menjadi kebutuhan kawanan dombanya. Bahkan Yesus selaku gembala yang baik memberi nama, dan domba-dombanya itu pun ketika namanya disebut oleh Yesus datang kepada Yesus karena ia tahu bahwa itu adalah suara gembalanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa selain sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus pun sebagai pintu. Apa maksud daripada Yesus sebagai pintu? Kita tahu bersama Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada saat itu domba-domba dikumpulkan dalam sebuah kandang. Dalam sebuah kandang. Dan di dalam kandang itu ada satu pintu, tidak ada pintu yang lain. Dan pintu itu dijaga oleh para penjaga. Sehingga kalau ada pencuri, ada perampok yang akan masuk, mereka tidak bisa melewati pintu itu. Maka mereka mungkin lompat dari dinding kandang tersebut. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Untuk masuk ke dalam kandang itu atau keluar dari kandang itu dia harus melalui pintu. Sehingga yang mau dikatakan dalam hal ini Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu, yaitu Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi juru selamat umat manusia. Nah, hal inilah yang dapat kita temukan di dalam perikop pembacaan kita. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi ini yang pertama disebut sebagai pencuri, perampok, dan yang kedua disebut sebagai orang-orang upahan. Maksudnya sebagai pencuri atau perampok bahwa mereka melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak benar. Mereka mencuri dengan melompat pagar atau melompat dinding kandang domba tersebut. Dan sebagai orang-orang upahan, mereka tidak menjalankan tanggung jawab pengabdian dengan baik, tapi justru berusaha untuk mencari keuntungan dari pekerjaan yang ia dapatkan. Sehingga kalau misalnya domba-domba itu diperhadapkan dengan hewan buas atau segala hal yang membuat domba-domba itu ketakutan, maka yang lebih duluan takut adalah orang-orang upahan. Karena apa? Karena mereka tidak punya integritas, karena mereka tidak punya pengabdian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini nampak peran yang dilakukan oleh Yesus sebagai gembala yang baik dan juga sebagai pintu. Sementara orang-orang upahan, perampok dan pencuri ditujukan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makna yang kita dapatkan dari perikop pembacaan kita kali ini adalah dalam menjalani kehidupan kita selaku umat yang percaya, maka kita ini adalah kawanan domba. Dan yang menjadi gembala yang baik, yang menjadi pintu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah, apakah kita memang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pintu, sebagai satu-satunya juru selamat kita? Dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Salah satu di antaranya adalah sampai sekarang ini kita masih diperhadapkan dengan masalah pandemik virus corona.
Sehingga dalam menjalani realitas hidup yang begitu sulit ini, Tuhan Yesus menawarkan kepada kita sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Ia akan menuntun kita, Ia akan memelihara hidup kita, Ia akan memenuhi kebutuhan kita, bahkan Ia akan menjauhkan kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan dalam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita membuka diri kita untuk selalu disapa oleh suara Sang Gembala yang baik. Mari kita selalu menghidupi perkataan gembala yang baik sebagaimana yang terdapat dalam firman Tuhan. Mari kita tunduk dan setia terhadap perkataan gembala yang baik, sehingga Ia akan menjauhkan diri kita dari segala keputusasaan. Ia akan menjauhkan kita dari sikap pasrah terhadap kenyataan hidup ini. Sehingga biarlah kita selalu setia mendengar dan mendalami apa yang senantiasa disabdakan, yang senantiasa difirmankan oleh Tuhan selaku gembala yang baik. Karena dari dalam firman Tuhan inilah terdapat sumber kehidupan yang sejati. Semoga dengan selalu menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik, maka Ia akan senantiasa melindungi dan menyertai kita dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita merespon kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 284 bait 9 dan 10. Pengikut Kristus, nyanyilah. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di segala tempat dan segala waktu, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, guna menunjang pelayanan dan pekerjaan gereja Tuhan, sambil mengingat kata firman yang terdapat dalam kitab Mazmur 22 ayat 23 dan 26 sampai dengan 27. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302, ayat pertama sampai dengan seterusnya. Ku beri persembahan. Saya mengajak kita semua berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan hikmat dan kekuatan hormat dan pujian. Terimalah persembahan kami ini untuk digunakan bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Perbuatan ajaib telah dikerjakan.
sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya firman-Mu nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama mengambil bagian dalam doa syafaat. Dan nantinya doa syafaat kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di kesempatan kali ini, izinkanlah kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu. Ada kesempatan di mana kami berkumpul bersama dalam ibadah minggu yang diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu di Gereja Pauk Jemaat Lahiroi ini. Koster, tata usaha, penatua, diaken, gembala sidang, pengurus kategorial, kepanitiaan-kepanitiaan yang terbentuk, bahkan seluruh anak Tuhan yang turut mengambil bagian dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah minggu online saat ini. Mampukanlah anak-anak Tuhan dan tumbuhkanlah dalam hati mereka semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Meskipun masih ada banyak kekurangan, namun kami percaya Engkaulah yang akan membantu anak-anak-Mu dalam menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan. Tidak lupa juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Yang bergumul, Tuhan mau teguhkan iman percayanya, sehingga tetap mengandalkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Bagi jemaat Tuhan yang bertambah setahun usianya lagi, Engkau kiranya berkenan memperlengkapi sukacita dan kegembiraan yang dialami, sehingga hidup mereka selanjutnya tetap berada dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena keluarga Bapak William Rantolande telah Engkau berkati sehingga beberapa hari yang lalu telah dikaruniai seorang putra di tengah-tengah keluarga.
Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberikan kesehatan kepada ibu dan bayi yang baru lahir, bahkan memberkati keluarga terkasih kami ini, sehingga kami tetap bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan yang indah di Gereja POG Jemaat Lahiroi. Dengan kerendahan hati kami juga mohon kepadamu, semoga seluruh anak-anak Tuhan bersatu padu dan giat mengusahakan persatuan dan kesatuan. Demikian pula para pemimpin umatmu semakin menyadari pentingnya persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain. Dengan demikian, Engkau yang menjadi sumber perdamaian akan memberkati seluruh anak-anakmu yang bersedia untuk menyebarkan kasih sebagaimana Engkau teladankan kepada kami dalam kata dan tindakan. Tidak lupa juga kami berdoa kepadamu untuk bangsa negara kami. Semoga Engkau berkenan memberikan kami kehidupan yang penuh damai sejahtera, di mana di dalamnya nyata sikap saling mengerti, saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan, semoga seluruh warga masyarakat berusaha untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berilah kami rahmat dan kebijaksanaan, agar anak-anakmu dapat mengabdikan diri demi kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga mohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada anak-anak Tuhan sebagai pegawai negeri atau swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan lain-lain sebagainya, bahkan anak-anakmu yang bekerja di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, menjawab setiap doa dan permohonan mereka, memenuhi segala kebutuhan sehari-hari mereka, bahkan Engkau menjaga keluar masuk mereka dari saat ini dan pada masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan Allah yang rahmani, saat ini dalam kesesakan kami mohon kepadamu, selamatkanlah kami umatmu yang saat ini berada dalam kecemasan karena ancaman wabah virus corona. Baik itu di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sudah banyak yang menjadi korban dari virus ini. Tuhan, sembuhkanlah anak-anakmu, luputkanlah mereka dari ancaman virus yang mematikan ini. Bahkan pemerintah kami, para medis yang berjari upaya semaksimal mungkin, lindungilah mereka ya Tuhan, kasihanilah mereka, jagalah keluarga yang ditinggalkan, karena mereka fokus untuk menangani pasien akibat terpapar virus corona ini. Lepaskanlah kami dari cengkeraman virus yang mematikan ini ya Tuhan, sehingga anak-anakmu kembali boleh dipulihkan oleh Tuhan. Demikian pula bagi anak-anakmu yang terkena dampak virus corona ini, sehingga mereka harus dirumahkan, mereka harus putus hubungan kerja di perusahaan mereka, di tempat kerja mereka. Anak-anakmu yang tidak lagi bisa mencari nafkah, jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan, jangan biarkan mereka berputus asa. Tetapi Engkau berkuasa untuk memberikan rancangan yang terbaik dan terindah, karena Engkau tidak pernah merancangkan kepada kami masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi justru masa depan yang penuh damai sejahtera. Oleh sebab itu biarlah seluruh anak-anakmu tanpa terkecuali tetap menaruh harap hanya kepadamu ya Tuhan. Tetap mengandalkan Engkau sebagai gembala yang baik, sebagai pintu satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan yang kekal dan abadi. Inilah doa yang kami sampaikan hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, yang telah mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri.
pengutusan, dan berkat. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga 7 yang berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 7. Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat yang sepengharapan dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415 pada bait pertama dan ketiga. Gembala baik bersuling nan merdu. Membimbing hatiku pada tenang.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk dan kita semua masuk dalam saat teduh.